Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadan, NPM 100603173. Di sini saya akan menyampaikan hasil kajian pustaka saya yang berjudul Penentuan Nilai Konsentrasi Misal Kritis atau KMK Surfaktan serta pengaruhnya terhadap kelarutan zat aktif farmasi. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Kemudian untuk pendahuluan, seperti kita tahu bahwa surfaktan merupakan suatu molekul yang memiliki dua gugus sekaligus, yaitu gugus hidrofilik pada kepala serta gugus hidrofobik pada ekor, di mana karena mempunyai dua gugus ini, maka surfaktan bisa berlaku sebagai surface active agent atau penurun tegangan permukaan dari suatu zat cair. Kemudian setelah surfaktan ini ditambahkan secara terus-menerus, maka akan menghasilkan suatu agregat partikel yang disebut sebagai misel, di mana misel ini akan dihasilkan pada saat surfaktan sudah mencapai titik KMK atau konsentrasi misel kritisnya. Kemudian penggunaan misel ini sering digunakan terutama untuk modifikasi zat aktif yang termasuk ke dalam BCS kelas 2 yang memiliki kelarutan rendah, sehingga akan meningkatkan kecepatan disolusi serta akan meningkatkan bioavailabilitas dari obat tersebut. Dan ini adalah rumusan massa dan tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitiannya adalah yang pertama mengetahui metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai konsentrasi misal kritik atau KMK dari suatu surfaktan. Dan yang kedua adalah mengetahui pengaruh nilai KMK terhadap kelarutan zat aktif farmasi dalam air. Untuk metode penelitiannya di sini, penelitian dilakukan adalah berbasis review artikel, di mana artikel didapatkan dari situs Google Scholar dengan menggunakan kata kunci surfaktan, misel, KMK, serta solubilisasi miselar, dan dipilih artikel berbahasa Indonesia. Ini adalah hasil dan pembahasan dari kajian pustaka kali ini, yaitu yang pertama adalah penentuan nilai KMK surfaktan metode tegangan permukaan, di mana caranya adalah dibuat terlebih dahulu konsentrasi surfaktan berbagai konsentrasi, kemudian masing-masing diukur dengan menggunakan alat tensiometer Dunoy, di mana pada prinsipnya adalah mengukur gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat cincin Dunoy, di mana gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat cincin ini akan sama dengan gaya tegangan permukaannya. Kemudian dibuatlah kurva antara konsentrasi dengan tegangan permukaan, dan didapat dua perpotongan garis dan didapat titik potong yang merupakan nilai KMK dari surfaktan tersebut. Yang kedua adalah penentuan nilai KMK surfaktan metode indeks bias, di mana untuk metode indeks bias ini menggunakan alat refraktometer. Untuk prosedurnya masih sama, yaitu masing-masing surfaktan berbagai konsentrasi diukur indeks biasnya menggunakan refraktometer, untuk kemudian dibuat grafik antara konsentrasi dengan indeks bias, dan didapat dua perpotongan garis dan didapat titik potong dari dua garis tersebut yang merupakan nilai KMK dari surfaktan tersebut. Kemudian pengaruh nilai KMK surfaktan terhadap kelarutan zat aktif farmasi, di sini saya menggunakan mendapat penelitian dari Noviza et al. Pada tahun 2015, di mana membandingkan konsentrasi surfaktan dengan kelarutan paracetamol, di mana pada titik KMK surfaktan pada 0,006, kelarutan paracetamol semakin meningkat di atas dibandingkan dengan titik di bawah KMK-nya, dan akan terus meningkat saat ditambahkan di atas titik KMK-nya, ditandai dengan pemberiannya yang menjadi bening. Kemudian ini adalah perbandingan konsentrasi penambahan surfaktan SPAN 80 dan VIN 80 terhadap kelarutan dextrometorphan HBr oleh Wahyuni dan kawan-kawan pada tahun 2014, di mana pada penelitian ini dibandingkan dua surfaktan, itu VIN 80 dan SPAN 80, dan pada hasil penelitian didapat bahwa titik KMK, penambahan surfaktan di atas titik KMK akan mengakibatkan peningkatan kelarutan dari dextrometorphan HBr serta peningkatan kadar dextrometorphan HBr pada larutan tersebut. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena adanya interaksi antara molekul obat dengan molekul misel pada saat mencapai titik KMK, di mana molekul misel di dalamnya adalah bersifat hidrofobik yang akan berinteraksi dengan obat yang bersifat hidrofobik, kemudian di luarnya akan bersifat hidrofilik, sehingga akan membantu meningkatkan kelarutan dari obat tersebut yang disebut sebagai solubilisasi miselar. Solubilisasi miselar inilah yang akan meningkatkan kelarutan dari obat, sehingga akan mempercepat disolusi di dalam tubuh, kemudian akan mempercepat absorpsi serta mempertinggi bioavailabilitas dari obat tersebut, dan akan meningkatkan efektivitas pengobatan. Untuk kesimpulannya adalah yang pertama, berdasarkan kajian pustaka yang tadi dilakukan, yaitu metode yang dapat dilakukan untuk menentukan nilai konsentrasi misal kritik atau KMK adalah
dengan menggunakan metode dengan tegangan permukaan dengan melihat titik di mana penambahan surfaktan tidak menyebabkan penurunan tegangan permukaan. Sedangkan metode lainnya adalah dengan menggunakan metode indeks bias untuk melihat titik di mana penambahan surfaktan tidak menyebabkan kenaikan indeks bias dari zat cair. Kemudian yang kedua, penambahan surfaktan hingga di atas titik KMK akan meningkatkan kelarutan dari zat aktif farmasi karena ada interaksi dengan molekul misel yang akan menyebabkan kelarutan zat aktif farmasi meningkat atau sering disebut sebagai solubilisasi miselar. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.